Halo, selamat siang saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen. Terpercaya bersama saya Dipon Berbahagia. Selama 1 jam ke depan kami memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Langsung saja kita mulai Kompas Petang dengan informasi pertama. Sebuah mobil pick-up menabrak truk di kilometer 27 Tol Jor, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tabrakan ini menyebabkan pick-up rusak parah di bagian depan dan pengemudinya mengalami luka di kepala dan kaki. Mobil yang mengalami kecelakaan itu sedang melaju dari arah Fatmawati menuju Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi langsung memindahkan mobil. Sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Guna mengantisipasi kepadatan akibat kecelakaan ini, petugas sempat melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan 1 jalur saja. Terjadi kecelakaan yang melibatkan menurut ini 2 KR, cuman yang ditabrak KR-nya melanjutkan perjalanan. Sementara korban dibawa ke rumah sakit Harapan Bunda Pasar Rebo. Kondisi korban seperti apa, Pak? Ya luka berat. Di bagian apa, Pak? Bagian kepala sama kaki tadi. Berapa orang, Pak, yang luka berat? Satu orang. Ini terjepit apa gimana, Pak? Terjepit. Terjepit. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang ibu di Subang, Jawa Barat secara tak sengaja membekap anaknya yang berusia 6 tahun dengan bantal hingga meninggal dunia. Penyelidikan sementara polisi, sang ibu awalnya hanya ingin menenangkan anaknya yang menangis agar tidak mengganggu tetangga kontrakan dengan membekapnya menggunakan bantal. Ya, dan bisa ditanya tuh orangnya. Bisa di itu. Motifnya udah di BA. Peristiwa memilukan ini terjadi di sebuah kontrakan di Kelurahan Sukamelang, Subang, Jawa Barat. Seorang ibu berinisial KN berusia 29 tahun datang ke kantor polisi Polsek Subang Kota untuk menyerahkan diri dan melaporkan jika dirinya secara tak sengaja membekap anaknya yang berusia 6 tahun dengan bantal hingga meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban berinisial MA 6 tahun dari dalam rumah kontrakan serta mengamankan sejumlah barang bukti. Kita pada saat di polsek datanglah seorang perempuan ibu-ibu yang menggunakan ojek, kemudian datang ke piket polsek dengan nada dia begitu cemas dan menangis. Dan kita tanyakan piket dan kebetulan saya juga ada di situ. Tanya ke Bu, kenapa? Dia menyampaikan saya nangis, Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah begitu kita tidak banyak bicara, langsung piket reskrim, intel, kemudian Mapolda Polsek beserta 2 poluan langsung kita menuju ke TKP. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah digegerkan penemuan jenazah dalam koper di dalam rumah kosong pada Senin malam. Jenazah ini pertama kali ditemukan di dalam koper oleh saudara dari pemilik rumah yang akan membersihkan rumah tersebut. Saat itu saksi menemukan sebuah koper mencurigakan dan setelah dibuka terdapat jenazah di dalamnya. Menurut warga setempat, pemilik rumah selama ini tidak mendiami rumahnya karena sedang merantau ke luar negeri. Jadi selama ditinggal merantau, ada kerabat yang rutin untuk membersihkan rumah. Kerabat pemilik rumah kosong mencium bau busuk yang tidak biasa saat sedang membersihkan rumah. Karena curiga, mereka menelusuri sumber aroma hingga menemukan sebuah koper yang tertutup pasir di salah satu sudut ruangan. Temuan tersebut langsung dilaporkan ke kepala desa dan polisi. Kabar ini sontak membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi dan berkerumun menyaksikan proses evakuasi serta olah TKP oleh polisi.
Tim dokter dan kedokteran kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan otopsi di kamar mayat RSUD Brebes Selasa pagi. Pemeriksaan forensik dilakukan secara menyeluruh untuk menelusuri penyebab kematian, estimasi waktu kejadian, hingga indikasi kekerasan lain yang mungkin dialami korban. Korban diketahui warga desa Pende, Banjarharjo. Menurut pihak keluarga, korban sempat berpamitan pergi ke desa Sukareja untuk menemui seseorang bernama Rokib pada Minggu malam. Menurut pihak keluarga, korban membawa uang 20 juta rupiah. Dia dari rumah bawa uang 20 juta sama HP. Mau dibawa kemana? Mau ke tempat rumahnya Rokib. Rokib itu siapa? Rokib itu yang nonggoni rumah yang itu. Yang belum jadi itu. Iya. Nah terus setelah sampai sekarang belum pulang. Belum pulang. Terakhir dia kelihatan kapan? Saya terakhir lihat dia kelihatan itu habis maghrib lah di rumah. Pas mau bawa uang itu. Ya, jadi jam 10:30 dia bawa uangnya. Kalau malam. Izinnya mau kemana gitu, Pak? Izinnya mau ke tempat Tempat rumahnya Rokib. Itu sama keluarga izin. Sementara Rokibnya itu sendiri Sementara kan Rokibnya katanya udah kabur ke Majalengka. Keluarga korban kini menunggu kejelasan hasil otopsi sekaligus perkembangan penyelidikan oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja yang sudah ditemukan polisi dalam kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Dedi Setio. Gesi, selamat siang. Gesi, apakah polisi sudah menangkap pelaku dan apakah sudah ada hasil otopsi yang kemudian dikeluarkan oleh polisi? Ya, Dipo dan juga saudara, hingga saat ini memang penemuan jenazah yang menggegerkan warga Sukareja Kabupaten Brebes ini masih dalam proses penyelidikan. Di mana kurang dari sehari setelah kejadian ini polisi langsung melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan dari warga yang menemukan koper di dalam rumah kosong yang setelah dibuka ini berisi jenazah korban mutilasi. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berlanjut dan Satreskrim Polres Brebes ini menyebut sudah menangkap pelaku berinisial R yang sempat melarikan diri ke Majalengka, Jawa Barat ke rumah sang istri, namun berhasil diringkus polisi. Hingga saat ini proses penyelidikan terhadap pelaku juga masih dalam proses dan juga belum diketahui secara pasti motif dari pelaku ini apa. Selain itu juga Dokpol dari Polda Jawa Tengah telah melakukan olah TKP dan juga pemeriksaan forensik ini menyebut ada beberapa dugaan dari jenazah yang ditemukan ini. Ada temuan jenazah ini mendapatkan pukulan di bagian belakang kepala. Kemudian juga saat dimasukkan ke dalam koper ini kabarnya memang jenazah ini dipotong di bagian kaki terlebih dahulu untuk agar muat begitu dari keterangan yang kami peroleh. Ini berikut Dipo, kami berikan keterangan dari pihak kepolisian. Oke. Selain itu juga Dipo dari pihak keluarga sendiri menyebut menginginkan kasus ini bisa diusut tuntas karena memang setelah meninggalkan rumah, korban ini juga kabarnya memang membawa uang sebanyak 20 juta rupiah. Dan tidak hanya telah melakukan pembunuhan, pelaku berinisial R ini juga setelah memasukkan jenazah korban ke dalam koper ini membawa lari uang sekitar 15.600.000 rupiah, Dipo. Oke, artinya sampai dengan saat ini motif masih didalami tetapi nampaknya kuat dugaan bahwa ini adalah tindakan pembunuhan. Apakah Anda mengetahui, Gesi, hubungan antara pelaku dan korban ini seperti apa? Ya, Dipo, menurut keterangan yang kami peroleh, memang dari pihak keluarga ini tidak mengetahui secara pasti hubungan antara korban dan juga pelaku. Namun pihak keluarga ini menyebut pelaku ini memang pergi begitu menemui sang korban. Maksud kami korban ini pergi menemui pelaku yang berinisial R ini dan memang ditemukan di rumah kosong dengan keadaan yang sudah tragis begitu ya, dengan posisi sudah meninggal dan jenazahnya ini dimasukkan ke dalam koper. Dari pihak keluarga juga tidak menyebut ada hubungan saudara dan juga lain-lain. Justru pihak keluarga ini meminta bahwa kasus ini bisa ditarik ulur dan juga diketahui secara pasti agar bisa diproses secara hukum lebih lanjut, Dipo. Oke, kita tunggu penyelidikan yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh polisi. Terima kasih atas laporan Anda, Gesi Lutfia, dan juga juru kamera Dedi Setio. Selamat bertugas kembali. Saudara, banjir akibat hujan deras menggenangi sebagian wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah akses jalan di wilayah tersebut sempat terputus.
digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup